Restoratif justice menurut saya, yang saya juga sudah mengalami banyak kasus yang selesai dalam restoratif justice gitu ya, mengembalikan keadaan seperti semula sebelum terjadinya keadaan hukum. Hukum ini tidak hanya pada hukum pidana, tetapi kejadian hukum yang sebelumnya, apapun hukumnya itu dikembalikan seperti awal. Tidak ada korban, tidak ada pelaku, tidak ada yang haknya dirugikan dan lain sebagainya. Artinya dalam pelaksanaan restoratif justice ini betul-betul diselesaikan secara kekeluargaan. Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Hai netizen, balik lagi sama podcast Diksi. Pastinya podcast Diksi akan menampilkan banyak diskusi kita atau perbincangan kita yang selalu bawa inspirasi buat netizen yang ada di rumah. So, sekarang kita langsung dengan narasumber kita, yaitu adalah Pak Kudus Surya Dharma, Sarjana Hukum. Boleh kasih tepuk tangan dulu. Nah, di sini Pak panggilannya Pak Surya ya, teman-teman netizen. Jadi Pak Surya ini adalah advokat yang ada di kantor advokat Indrabayu dan Partners, begitu. Nah, kita ulik dulu apa sih, kita mau ngobrolin apa, ngomongin tentang apa, nanti kita ulik dulu. Nah, sebelum itu kita perkenalan dulu sama Pak Kudus Surya Dharma. Begitu. Panggilannya adalah Pak Surya. Sudah berapa lama Pak jadi advokat? Saya berkecimpung di dunia hukum ya. Kalau di dunia hukum udah lama sekali, mulai tahun 2010. Dari 2010. Jadi perjalanan itu panjang sekali. Sebenarnya nggak ada tujuan ke arah dunia hukum atau apa. Saya backgroundnya dari orang IT memang. Dari orang IT. Orang IT, SMK saya di IT. Sertifikasi CCNA saya di IT dan lain sebagainya. Begitu masuk di kejaksaan, tapi memang jalannya dari IT itu, gitu kan. Okay. Jalannya dari IT itu. Begitu masuk kejaksaan, tahu tentang dunia hukum dan lain sebagainya, akhirnya tertariklah di dunia hukum ini. Betul. Akhirnya sampai resign dari kejaksaan, resign kerja apa segala macem, menekuni di bidang hukum. Sempat masuk partai juga. Wah, oke. Jadi jajaran pengurusnya partai bersama Pak Indrabayu tadi yang tadi kita podcast kan gitu. Jadi akhirnya mulai dari IT, kemudian bisa kepo tentang hukum, sampai ke partai politik juga. Nah, emang seseru apa sih Pak bergelut dengan dunia hukum ini? Seru atau tidak seru itu tergantung kita menilai ya. Seru itu kan kadang duka pun menjadi seru gitu betul. Kan. Kadang dakdikduk juga. Kadang suka pun juga bisa jadi seru atau sebaliknya kan gitu. Tapi kalau masuk di dunia hukum, kalau menurut saya seru ya, sangat seru sekali karena memang seperti Citato ya. Last is never last gitu ya. Karena memang di dunia hukum ini kan dinamis. Kita lihat aja perkembangan undang-undang dari undang-undang tahun ini, contoh ITE udah berapa kali perubahan. Betul. Undang-undang perlindungan anak juga berapa kali perubahan. Betul. Undang-undang narkoba juga mengalami beberapa kali perubahan. Artinya ya memang saya suka tantangan. Karena ketika kita berkecimpung di dunia hukum ini, kita nggak boleh menjadi orang yang stuck. Kita harus update. Jadi bukan IT aja yang selalu update, tetapi dunia hukum ini dinamis. Betul. Mengikuti perkembangan politiknya, kan begitu. Kenapa demikian? Karena sebenarnya yang menggodok undang-undang di Indonesia ini siapa? Kan kepemerintahan. Ada politik, ada eksekutif di situ yang menggodok. Terbitlah satu produk hukum, yaitu aturan perundang-undangan. Apapun bentuknya, mau undang-undang, mau PP, mau perpu,
dan lain sebagainya turunannya. Sampai di bawah pun di daerah muncul yang namanya perda. Ada peraturan bupati atau perwali dan lain sebagainya. Bahkan sampai tingkat yang paling rendah yaitu desa. Ini juga ada peraturannya, ya kan? Desa, betul. Perdesnya ada. Disitulah yang membuat saya itu tertarik. Oh, ternyata begini. Salah satunya itu. Dan yang paling membuat saya tertarik adalah saya melihat hukum di Indonesia ini masih belum sepenuhnya dijaga marwahnya. Kenapa? Seringkali ada jargon hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Salah satunya ya dulu orang tua saya almarhum juga pernah mengalami hal itu. Pengalaman sendiri ya, Pak? Iya. Kenapa demikian ya? Sekarang banyak sekali contoh paling kecil ya. Saya memang dari di awal memang saya keluarga kurang mampu. Sekolah pun itu waktu SD, SMP, SMA itu mengandalkan beasiswa prestasi. Begitu. Jadi ketika orang tua saya dulu pedagang kaki lima, sering kali digusur sama Satpol PP, sering kali di ini dan lain sebagainya. Boleh-boleh aja karena memang itu tugas mereka. Tapi pada saat tahun-tahun sebelum munculnya viral dan lain sebagainya, kan banyak sikap arogansi daripada oknum-oknum aparat. Betul. Itulah yang akhirnya di sini saya harus jadi orang yang punya ini nih untuk membalas dendam. Yang punya power juga. Iya, membalas dendamnya dalam tanda kutip. Membalas dendamnya ini bukan untuk hal jelek tetapi untuk hal baik. Kenapa? Mungkin kita bisa membela rakyat kecil dan lain sebagainya. Dan satu hal yang sampai sekarang saya ingat ketika saya sumpah menjadi advokat atau ketika saya terjun di dunia hukum, satu pesan orang tua saya yaitu ibu saya, jangan hanya membela orang yang kaya, tapi justru orang yang miskin itulah yang harus kamu tolong dengan semaksimal mungkin. Itu pesan ibu saya. Itu dalam juga ya Pak ya, untuk pengalamannya ya. Nah ini dia netizen, bagaimana sih kilas baliknya dari Pak Surya sendiri, bagaimana beliau sudah menjadi seorang advokat dan berbagai kasus sudah terselesaikan ya Pak. Alhamdulillah. Kira-kira dari 2010 ya. Dari 2010 sudah mulai terjun di dunia advokat. Nah, dari situ kasus apa sih Pak yang paling berkesan biasanya? Saya kalau kasus berkesan mungkin yang saya ingat adalah tentang kasus pelecehan seksual terhadap anak. Yang mana ini dilakukan oleh seorang guru terhadap muridnya. Waktu itu di Tuban. Saya kebetulan pengacaranya, saya satu tim. Itu ya sangat berkesan bagi saya. Kenapa? Karena ada banyak hal yang membuat kasus ini sengaja, seperti ya dalam tanda kutip, seperti sengaja untuk dikaburkan. Karena yang bersangkutan satu ASN, yang kedua orang tua daripada murid-murid ini bukan keluarga yang mampu atau berada, melainkan mereka adalah anak-anak orang yang tidak mampu, yang mana sehari-hari orang tuanya itu kerja di jubung. Tahu jubung? Jubung itu pembuatan bata yang dibakar. Itu kalau orang Tuban atau tanah liat itu kan. Tapi itu yang terbuat dari kapur. Dari kapur yang putih itu. Itu yang dibakar. Jadi kerja mereka itu seperti itu. Yang mana penghasilan mereka itu di bawah 50.000 per hari. Otomatis nggak punya power dong ya. Ya, itu kalau nggak salah ada sekitar 5 kalau nggak salah. Itu yang paling berkesan. Dan satu lagi yaitu pada waktu di Surabaya, kalau nggak salah tahun 2018 ya, itu
saya memang benar-benar jadi pengacara pro bono ya. Saya pengen nyumbang memang itu, kalau nggak salah keluarga dari Nganjuk ya, betul. Itu anaknya naik motor pulang kerja, nabrak, meninggal, yang ditabrak. Ini terus akhirnya saya bela, tahu nggak? Karena ibunya ini jualan pecel gitu ya. Itu pecel yang disunggi. Tahu disunggi? Tahu, yang di atas kepala. Nah, ditaruh di atas kepala itu keliling. Terus bapaknya itu kalau orang Jawa bilang kerjanya rok-rok asem. Serabutan tidak tentu. Rumahnya pun masih semi permanen. Nah, itu anaknya ditahan, kita bela. Di luar ekspektasi saya nggak minta nggak minta bayaran sesen pun gitu kan. Beliau ini ketika sudah putusan menghampiri saya sebagai rasa terima kasihnya, tahu nggak apa yang diberikan? Apa, Pak? Coba tebak. Nggak tahu. Enggak tahu. Sampean tahu bumbu pecel? Bumbu pecel kacang itu kan? Bumbu kacang itu. Ya. Itu ini yang belum dikasih air loh ya. Iya. Nah, itu hanya saya dikasih sebesar kresek yang kecil. 1/4 mungkin. Yang 1 kilo. Kalau orang beli beras sama 1 kilo itu. Oke, 1 kilo. Itu bayar. Itu upah yang diberikan kepada saya sebagai rasa terima kasihnya. Dan di situ ketika putusan, orang tuanya yang perempuan atau ibunya si terpidana ini sujud. Di situ saya takut gitu loh. Itu yang paling berkesan. Takut kenapa? Saya bukan Tuhan. Oh iya. Okay. Saya tidak melakukan hal besar. Itu loh. Jadi seperti itu. Karena apa? Memang, mohon maaf, ketika perkara ini masih bergulir di kepolisian atau dilimpahkan ke kejaksaan, dari keluarga korban ini terindikasi ingin memeras. Saya minta santunan segini nih ya. Padahal kita tahu sendiri perekonomiannya ya nggak ada. Untuk makan sehari-hari pun belum lagi adanya yang sekolah dan sebagainya. Oke. Dari setiap kasus yang sudah ditangani sama Pak Surya, ya mungkin dari Leptizen juga pengen tahu nih. Nah, sebenarnya itu di Indonesia itu juga sudah ada sistem dari restoratif justice itu sendiri. Ya. Nah, dari istilah itu sebenarnya apa sih Pak Surya? Sekarang RJ ya, biasanya kita singkat dengan RJ. Baik. Jadi ini buat teman-teman mahasiswa nih ya. Ini saya kasih satu kunci cara memahami makna yang terkandung secara implisit maupun eksplisit. Kalau kalian tidak mau tahu, memahami atau tidak bisa memahami secara maknanya, pahamilah secara hurufnya atau harfiah. Nah, restoratif itu kan memulihkan. Justice, keadaan hukum seperti semula. Itu kunci buat mahasiswa ini ya. Supaya jangan sampai nanti ketika lulus dari UMM ditanya apa sih RJ atau restoratif justice? Wah, apa ya Pak ya? Kan nggak lucu juga kan? Apalagi pakai nama besar UMM kan gitu. Nah, restoratif justice menurut saya, yang saya juga sudah mengalami banyak kasus yang selesai dalam restoratif justice gitu ya, mengembalikan keadaan seperti semula sebelum terjadinya keadaan hukum. Hukum ini tidak hanya pada hukum pidana, tetapi kejadian hukum yang sebelumnya, apapun hukumnya itu dikembalikan seperti awal. Tidak ada korban, tidak ada pelaku, tidak ada yang haknya dirugikan dan lain sebagainya. Artinya dalam pelaksanaan restoratif justice ini betul-betul diselesaikan secara kekeluargaan. Ya. Nanti ada perbedaan dengan diversi ini. Iya, karena kebanyakan orang itu menganggap diversi itu sama dengan restoratif justice. Kalau hanya bedanya, kalau kebanyakan orang
di versi ini hanya ada di SPPA. Iya, peradilan anak. Tapi sebenarnya tidak. Dan gitu. Nanti ada perbedaannya. Oke. Gitu, nanti ya. kita akan ulas balik sebenarnya apa itu. Karena RJ. sama, prosesnya sama tapi maknanya yang akan berbeda. Oke. Gitu. Semakin penasaran dia mungkin netizen yang ada di rumah ya Pak Surya ya. Oke. Nah, mengenai RJ itu sendiri, perkara dan syarat apa sih yang oh ini nih bisa nih dilakukan RJ gitu, diselesaikan dengan RJ itu bisa. Nah, itu biasanya perkara apa dan syaratnya itu seperti apa? Baik. Kalau untuk perkara, kalau RJ ini sementara yang dianut adalah dalam hukum pidana. Oke. Tetapi sebenarnya ada kata lain, yaitu di dalam hukum perdata itu namanya APS. Apa APS itu? Alternatif penyelesaian sengketa. Yang salah satunya adalah mediasi. Betul. Kalau secara hukum pidana ini di awal RJ ya, karena RJ ini sejak adanya peraturan Kapolri, saya lupa nomor berapa tahun 2019 itu di administrasi penyidikan kalau nggak salah. Itu wajib dilakukan RJ dulu. Nah, sebenarnya kalau di awal di hukum pidana itu menyatakan hanya untuk kasus yang khusus. Contoh misalkan yang menarik perhatian publik, yang merugikan publik, misalkan. Yang kedua, yang menjadi sorotan. Yang ketiga, deliknya bukan delik pidana murni, tetapi deliknya berupa delik aduan. Artinya apa? Artinya di situ memang betul-betul harus ada korbannya. Ini syaratnya. Kalau lawan negara misalkan narkoba kan nggak bisa di RJ. Nggak bisa. Karena itu korbannya ya dia sendiri. Iya. Iya kan? Makanya nanti arahnya bukan lagi RJ tapi melainkan ke rehabilitasi. Betul. Atau kantibum. Misalkan kantibum itu seperti bom Bali. Oh ya, oke. Itu kan pidana khusus ya. Iya. Itu nggak bisa untuk DRC. Yang pertama karena memang korbannya adalah masyarakat. Itu nggak bisa DRC. Tapi kalau korbannya adalah individu atau perorangan itu bisa. Dan sekarang Kapolri juga menerbitkan peraturan bahwa RJ itu harus dilakukan antara pengadu dengan teradu atau pelapor dengan pelapor. Walaupun deliknya bukan delik aduan. Contoh, pasal 378 atau penipuannya. Kalau bahasanya wong Surabaya itu kalau ngatakan sanjipa gitu kan. Sanjipa. Apa tuh, Pak? Sanjipa itu bahasa penipuan gitu kan ya. Orang menyebutnya itu sanjipa karena san itu kan 3, j itu 7 dalam bahasa Cina, pak itu kan 8. Makanya kalau di Surabaya bahasa kerennya itu adalah sanjipa gitu. Atau kalau disingkat ya orang ini sanji gitu ya. Sanji lah. Ini berarti dia penipu gitu loh. Oke. Kan gitu bahasanya. Oke. Ini juga ilmu baru nih karena mungkin kita juga saya pribadi juga hidupnya nggak sampai ke Surabaya ya Pak ya. Kan gitu. Oke. Itu jargonnya seperti itu kan gitu. Oke. Nah, 378 ini kan bukan delik aduan. Iya. Deliknya adalah pidana murni. Yang delik aduan adalah contoh 284 ya, overspell atau KDRT atau KDRT yang sifatnya psikis dan lain sebagainya. Tapi pada kenyataannya sekarang dengan terbitnya Perkapolri nomor 6 kalau nggak salah tahun 2019 tentang Mindik itu mengatakan bahwa diupayakan untuk RJ dulu. Maka syarat-syaratnya ya tadi adanya itikat baik dari kedua belah pihak. Yang kedua, bukan tindak pidana terhadap masyarakat atau keamanan.
dan ketertiban masyarakat. Yang ketiga, terjadinya RJ itu untuk memulihkan hak-hak dari kedua belah pihak. Tapi pelaksanaannya ini saya kembali lagi nih, kadang-kadang ini juga berkenaan dengan praktiknya ya kan, dengan praktik yang sebenarnya ini gimana Pak kalau RJ ini gitu, ya. Boleh dijelaskan sama netizen yang ada di rumah Pak? Jadi sebenarnya praktiknya pun juga banyak yang menyimpang. Boleh di-spill nggak Pak nih menyimpangnya gimana? Salah satu contoh ya, seperti yang saya tadi katakan, kasus laka lantas tadi itu sebenarnya bisa di RJ, asalkan si pelaku atau orang terduga pelaku atau tersangka ini memberikan santunan kerugian sebagai bentuk etikat baik. Betul. Begitu kan? Artinya ya namanya musibah, siapa sih yang nggak mau gitu kan? Tapi dimanfaatkan oleh keluarga daripada korban ini untuk mengambil keuntungan secara materi. Kau harus bayar sekian loh. Contoh lagi misalkan kasus penipuan katakanlah gitu. Kerugiannya 60 juta misalkan. Tapi terkadang orang itu minta 120 atau dilebih-lebihkan. Ya. Alasannya apa kadang-kadang? Alasannya begini. Ya kan 60 itu kan yang kemarin. Belum bunganya atau belum ini kalau uang tidak ada di kamu nih. Ya, saya bisa kembangin sampai sekian loh, kan gitu. Nah, itu alasan yang klasik. Alasan yang klasik. Alasan juga. Yang klasik. Gimana lagi ya Pak ya, nyari uang kan juga susah ya kan. Dengan begini kan agak lebih mudah. Betul. Apalagi sekarang kalau di mahasiswa mungkin sering tuh yang terjadi arisan online. Lagi marak juga itu. Hal-hal yang demikian gitu lah. Iya. Itu yang kadang-kadang dimanfaatkan. Betul. Terus Pak mengenai Pak Suryani kan sudah banyak melewati berbagai kasus, apalagi juga sudah menangani dalam restoratif justice juga penyelesaiannya. Nah, dari hal ini sebenarnya ada nggak sih faktor yang bisa mendukung ataupun yang menghambat dalam pelaksanaan RJ ini? Banyak. Apa aja Pak? Banyak. Yang pertama dulu kita kasih yang paling mendukung gini dulu, ya, yang bisa saya dukung. kasih secara global tentang pelaksanaan RJ itu. Betul. Yang pertama ada keadaan yang pasti dan juga ada faktor X. Faktor X ini dalam dunia hukum tidak hanya RJ ya. Faktor X ini selalu mempengaruhi 20% dari penanganan perkara. Termasuk apa? Penyimpangan hukum, termasuk suap menyuap kepada hakim, jaksa, polisi dan lain sebagainya. Itu ada penyimpangan perkara namanya. Itu juga termasuk faktor X yang tadinya orang itu bersalah menjadi tidak bersalah. Itu kita nggak bisa tutup mata terhadap itu. Atau bisa jadi orang ini tetap dinyatakan bersalah tapi dengan tempo yang cukup lama. Gitu ya. Maka kembali lagi ke pertanyaan tadi bahwa faktor yang mendukung adanya kedua belah pihak ini sama-sama ingin menyelesaikan perkara ini secara damai, secara kekeluargaan, dan hasilnya ini pasti menjadi suatu keadilan yang absolut, bukan lagi keadilan yang nisbi. Kenapa saya bilang begitu? Ketika sebuah perkara atau sebuah masalah ini ditangani sampai ke meja hijau, yang merasa tidak adil adalah orang yang tidak bisa menerima putusan hakim tersebut. Kalau dalam perdata misalkan ya, kalau dalam perdata salah satu pihak kalah, merasa adil nggak dia? Tidak adil. Nggak adil, itu bagiannya lebih banyak apa segala macam gitu. Kalau yang menang ya adil, ya seneng kan gitu. Itulah keadilan nisbi. Maka faktor yang mendukung adalah
kekeluargaan tadi, adanya dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan secara damai. Itu faktor pendukung paling utama. Sehingga dari kedua belah pihak ini merasa sama-sama ini adalah jalan yang terbaik. Ya. Faktor penghambat. Nah, ini faktor penghambat seperti saya katakan tadi, ada faktor E. Ada orang ketiga yang mengujuk-ngujuki, ya bahasa kita mengujuk-ngujui ya. Orang ketiga ini tidak hanya dalam hubungan percintaan dan lain sebagainya. Tapi orang ketiga ini juga muncul dalam penyelesaian perkara juga, banyak sekali. Artinya di sini ada oknum-oknum yang bermain atau oknum-oknum yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadi, memanfaatkan momen mumpung nih gitu. Yang satunya gajah, yang satunya ini. Iya. Gak bisa ini diselesaikan bukan keluarga. Betul. Gitu kan biasanya. Misalkan lagi cuman bisanya ngasih 10, jangan itu kaya. Minta 100 gini. Waduh. Itu salah satunya penghambat. Yang kedua, pengetahuan dari aparat penegak hukum itu sendiri. Mohon maaf ya, saya katakan saya harus jujur. Saya harus jujur. Kadang-kadang kalau kita ke arah pidana ini, banyak sekali aparat penegak hukum atau anggota dari kepolisian yang melakukan penyidikan maupun penyelidikan ini masih belum mempunyai kemampuan yang mumpuni, pengetahuan yang mumpuni terhadap pengetahuan hukum, terutama hukum acara. Karena kenapa? Hukum acara itu adalah landasan bagi semua aparat penegak hukum, baik hakim, jaksa, polisi maupun pengacara. Itu harus mampu menguasai namanya hukum acara. Kalau tidak, percaya atau tidak, silahkan diriset. Mereka akan kebingungan karena memakai ilmu kebiasaan. Sering kali saya mendapat perkara ketika saya bersinggungan dengan penyidik. Saya katakan, ini hukum formilnya seperti ini, ini hukum materialnya seperti ini. Bagaimana Anda bisa memanggil dengan status klien saya statusnya seperti ini ketika hukum material dan formilnya belum Anda penuhi? Salah satu contoh saya katakan di Polda Jatim. Kemarin kami punya klien yang sama-sama polisi. Ini masalah internal keluarga sebenarnya. Yang mungkin rekan saya tadi di sesi yang pertama menyampaikan bahwa ini ada gesekan. Sama-sama di backup. Ini si pihak lawan ini di backup oleh oknum pejabat yang jenderal. Nah, itu. Maka pada saat saya mendampingi klien saya untuk diperiksa, yang saya tanyakan lebih dahulu adalah alat bukti apa yang dilampirkan oleh pelapor sehingga bisa memenuhi unsur untuk dipanggil klien saya. Itu. Jadi selama ini kan nggak ada, dipanggil polisi ya udah didampingi aja gitu, terus pengetahuannya ya. Tapi sebenarnya tidak. Kita harus tahu dulu alat bukti. Kenapa? Sekarang saya contohkan mbaknya aja deh, gitu ya. Mbak siapa tadi? April. Mbak April gitu ya. Mohon maaf. Mbak April dipanggil, dituduh menggelapkan satu barang, yaitu berupa mobil. Misalkan ini ya, mobilnya anggaplah Agya atau apa gitu ya. Tiba-tiba alat bukti daripada yang melaporkan Mbak April ini itu bukan identitas dari kendaraan. Terima nggak?
Nggak terima dong, Pak. Nah, misalkan transferan rekening. Ya, apa? Kan bisa dibuat-buat tuh. Nah, itu contohnya. Tapi kenapa? Kok saya yang emosi ya, Pak ya? Ya, kan gitu. Pengalaman. Tapi kan saya emosi ya. Tapi kan gitu. kebanyakan seperti itu. Penyidik mengatakan ini adalah rahasia. Padahal kan juga enggak ya. Padahal enggak. Kenapa? Coba kembali kita buka KUHP. Oke. Pengaduan ini baru bisa diterima minimal dengan 2 alat bukti awal. Ini kan masuk hukum acara. Iya, betul. Ini kalau disimpangkan bagaimana? Kan nggak bisa. Nggak bisa dong. Sama aja. Apakah bisa terus langsung dimasukkan ke RJ? Nggak bisa juga. Karena di awal saja sudah belum terpenuhi. Itulah yang sering yang saya katakan tadi, tidak semua aparat penegak hukum betul. Itu paham terhadap hukum acara maupun hukum materialnya. Oke. Itu juga menjadi PR kita ya, Pak ya, ya, apalagi sama-sama. buat netizen yang ada di rumah nih yang sedang masih kuliah. Ya. Nah, ini sebagai power juga karena sudah belajar hukum di sini di Fakultas Hukum, kemudian nanti ketika mau memberantas ya kan, berantas oknum-oknum yang mungkin saja masih bersikap curang dan lain sebagainya, kalian bisa jadi tameng utamanya, kalian sudah ada power gitu. Betul. Nah, sekarang saya mau tahu nih Pak, harapan Pak Surya sendiri, apalagi sebagai advokat ya, kemudian juga perannya dalam restoratif justice ini gimana? Kalau saya sebagai advokat ya, saya selalu ingin mengedepankan restoratif justice, baik di versi RJ maupun mediasi. Oke. Ya, kenapa? Bukan karena ben cepet, bendang mari, bendang bayaran, tidak. Tidak juga seperti itu. Tapi juga itu salah satunya. Waduh, tapi kalau pro bono juga sebenarnya ya. Tapi kalau pro bono kan kita nggak dapat bayaran. Iya betul. Ya kan? Tadi asas daripada terbentuknya hukum itu ada berapa sih? Kan ada 3. Apa coba? Bisa nggak? Apa tuh? Kepastian hukum. Betul, itu. Lupa nih saya, Pak. Keadilan. Tiba-tiba ditanyain kayak gitu kayak apa nih? Ini yang selalu kadang dilupakan. Oke. Kepastian mulai hukum. Dari kepastian hukum. Keadilan. Dan kemanfaatan, betul. Ini landasan asas hukum yang paling mendasar. Kebanyakan orang hanya melihat dia yang 1 dan 2. Oke. Hanya melihat keadilan dan kepastian hukum aja. Kemanfaatannya enggak. Tapi apa manfaatnya? Iya. Sekarang saya tanya. Misalkan nih, misalkan kita ditipu sama orang. Saya lah atau Mbak April lah ditipu sama orang. Orang ini memang dasarnya penipu. Apa sih tujuannya Mbak April melaporkan? Apa tujuannya uang balik? Tidak kan? Enggak. Lebih pastinya adalah menghukum perbuatannya untuk memenuhi efek jerah. Betul nggak? Betul. Tapi apakah dia di dalam penjara itu akan jerah? Belum. Bisa jadi enggak. Bisa jadi makin hebat kan gitu. Akhirnya apa? Nggak ada manfaatnya, kita juga nggak dapat manfaat. Betul. Nah si terlapor atau si pelaku juga nggak dapat manfaat. Makanya sering banyak orang bilang kehilangan nguber wedhus kehilangan sapi. Itu ada game Jawa ya. Mengejar kambing atau ayam, tapi dia kehilangan sapi. Kalau diibaratkan kita mengejar hal yang kecil, tapi kita harus melepas hal yang besar, nilainya besar. Betul. Gitu. Kenapa? Karena setiap proses litigasi maupun non litigasi ini kan ada biaya-biaya. Betul. Ada operasional, ada ya akomodasi dan lain sebagainya. Ya. Nah, disitulah orang kadang itu tidak berpikir, apalagi kebanyakan rekan-rekan sejawat itu hanya memikirkan yang penting saya dapat uang. Itu deh. Jangan. Kalau orang sudah money oriented ya, atau orientasinya pada uang, percaya sama saya.
uang pasti ke kita sendiri gitu kan. Kalau uang itu tidak datang ke kita, gelap mata nggak kita? Apalagi nyen sewu, pengacara nih. Iya. Ya kan? Betul. Pengacara nih bagaimana sih gambarannya? Atau gambarannya orang sudah jadi pengacara, oh ini pasti kaya, oh pasti ini. Ya. Benar nggak? Iya. Benar nggak? Kan benar gitu. Kan Pak? Betul. Iya. Tapi akhirnya ketika dia tidak memenuhi, kalau sudah money oriented, wes dipepet masalah dapur, masalah kehidupan, akhirnya ke orientasinya uang, ini yang bahaya. Kebanyakan ini yang punya filosofi seperti ini adalah advokat yang baru jadi atau advokat yang baru terjun di dunia advokat. Sehingga apa? Ketika nggak dapat klien ya sambatan. Iya nggak? Betul. Kadang dapat klien juga ngawur. Iya. Tidak menjalankan amanat undang-undang. Etikanya juga. Tidak memahami aturan mainnya. Betul. Padahal sebenarnya hukum ini marwahnya sangat tinggi. Apa? Ada jargon dalam hukum. Apa itu, Pak? Fiat justitia, ruat kailu. Walaupun langit itu mau runtuh, sekalipun, berarti kan keadaannya genting nih. Ya kita harus menegakkan kebenaran atau keadilan. Betul. Nah, kalau sudah uang yang berbicara bagaimana? Nah, ini Indonesia gitu loh. Repot. Ya, akhirnya apa? Kembali ke UUD. Apa ujung-ujungnya? Duit. Ini yang susah. Susah juga ya Pak ya. Ini pesan-pesan saya kepada mahasiswa yang netizen semuanya ya. Mahasiswa yang mau pengen jadi advokat harus punya kekuatan hati dulu secara moral. Seringnya ketika sudah menjadi advokat itu sudah membusungkan dada. Oh, oke. Advokat nih, gitu. Gue advokat, lu siapa? Jangan. Halo rakyat-rakyatku. Gitu. Apalagi di situ sudah mengesampingkan daripada etika. Oke. Ada advokat yang lebih senior, kadang-kadang bahkan bisa terjadi juga pada dosennya. Ini kurang menghormati. Ini susah juga ya. Ya, kan gitu. Oke, Pak, terakhir. Ya. Dari restoratif justice tadi, RJ ya, kita membahas sudah berbagai macam, apalagi mulai dari kasusnya yang Pak Surya tangani juga. Nah, dari situ apa sih perbedaannya antara RJ dengan penanganan hukum secara konvensional? Nah, apakah itu juga ada dampaknya? Pasti. Nantinya tentang hubungan antara kedua belah pihak juga, kayak gitu. Pasti. Kalau Mbak April tanya apakah ada dampaknya, pasti. Pasti. Kenapa? Ketika ini berjalan secara konvensional, siapa sih yang bisa membaca hati? Nggak ada dong. Nggak ada kan? Iya, nggak ada. Kalau misalkan Mbak April bersengketa dengan saya, atau Mbak April melaporkan saya pidana, saya masuk penjara. Apakah tidak ada kemungkinan saya untuk balas dendam? Ada. Itulah dampaknya, salah satunya. Kenapa demikian? Saya katakan, untuk konvensional itu bukanlah jalan yang terbaik. Iya, bukan jalan yang terbaik juga. Tetapi jalan untuk mencari kebenaran. Oke. Bukan keadilan, saya katakan. Iya. Karena ketika seperti yang saya katakan tadi, keadilan absolut ada di tangan Tuhan dan ada pada diri kita sendiri. Tapi keadilan nisbi inilah yang diciptakan oleh hukum. Keadilan yang semu. Kenapa? Yang merasa menang, dia akan merasa itu adil, betul, dan happy. adil. Kalau yang kalah dia merasa susah dan terdolimi, betul, dan merasa tidak ada keadilan. Itulah yang terjadi. Maka dengan adanya restoratif justice ini perbedaannya sangat jauh. Sangat signifikan juga ya Pak ya? Kenapa?
Karena ketika kita membahas tentang restoratif justice dan itu berhasil, begitu, ini yang membuat menjadi keadilan itu keadilan absolut. Kenapa? Karena dua-duanya sama-sama menerima legowo menerima, ya sudah deh, kita sama-sama damai. Ya, ikhlas juga ya. Dan dampaknya bagaimana? Yang tadinya bisa bersilang sengketa bisa berrekonsiliasi, bisa jadi keluarga juga, bisa jadi keluarga. Salah satu contoh misalkan kecelakaan, dari yang nabrak, yang ditabrak juga sudah legowo, yang tadinya nggak kenal, ya kan, menjadi kenal. Ternyata ada manfaatnya di kemudian hari. Itulah perbedaan dari restoratif justice. Maka saya kenapa dari tadi saya berharap memang setiap perkara yang saya tangani, saya berharapnya ada selesai di restoratif justice, apapun bentuknya, atau kalau secara global dikatakan APS, alternatif penyelesaian sengketa. Karena itulah jalan yang disepakati oleh kedua belah pihak itu adalah jalan yang terbaik. Itu juga jalannya Tuhan atau jalannya Allah, memberikan jalan supaya kedua-duanya berada dalam keadaan baik. Seperti semula, seperti keadaan hukum itu tidak ada. Makanya kenapa disebut restoratif justice. Seperti pengertian yang di awal tadi. Iya, luar biasa jadi banget. Gitu, ya. Jadi kita tahu nih bagaimana dampaknya, bagaimana pengaruh hal-hal yang mendukung atau yang menghambat dari restoratif justice ini. Oke, selesai untuk pertanyaan ini. Kita lanjut untuk pertanyaan yang ada di question box buat netizen yang ada di rumah. Yang sudah ngirim pertanyaan yang ada di question box kami di sosial media kami. Nah ini dia Pak, biasanya dari netizen itu ada yang tanya-tanya juga. Ya, silakan. Nah ada dari Etia Malina, ngomongin tentang apakah restoratif justice dalam pandangan advokat sudah sangat efektif dalam penyelesaian perkara pidana. Sudah efektif belum Pak nih kira-kira? Kalau efektivitas tergantung kasus per kasus. Tetapi kalau secara global saya jawab iya. Kenapa? Ingat, hukum bukan menjadi alat untuk balas dendam. Melainkan hukum menjadi alat untuk menegakkan keadilan. Kalau secara global iya. Tapi kalau efektivitas itu tergantung daripada case per case. Karena tadi ada unsur yang menghambat, ada unsur yang mendorong dan mendukung. Tergantung mana yang lebih besar. Apakah unsur penghambatnya bisa dihilangkan? Kadang juga tidak. Sehingga menyebabkan restoratif justice itu gagal. Kan gitu. Dalam menyelesaikan perkara pidana sangat efektif. Kenapa demikian? Karena ketika kita memenjarakan seseorang, pidana itu kan selalu dengan berakhir bebas atau penjara. Iya kan? Namanya juga pidana, kan dihukum. Itu belum tentu ketika orang yang kamu penjarakan ini akan menerima. Bisa seperti jadi yang balas dendam. Ada balas dendam seperti yang saya katakan tadi. Itu dampaknya. Jadi kalau penyelesaiannya secara restoratif justice, manfaatnya juga sangat besar, ya kan? Dan kepastian hukumnya restoratif justice itu sangat sah dan kuat. Maka kalau secara global sudah sangat efektif. Tinggal case per case-nya bagaimana. Gitu. Masuk juga ya Pak ya. Oke, gitu mungkin ada pertanyaan lain dari netizen. Nah ini dia ada Zaza. Apa sih output yang dihasilkan dari penyelesaian RJ? Outputnya. Betul, mengenai output nih Pak. Output ini juga tergantung daripada kasus per kasus. Tapi yang jelas secara global, yang pertama adalah memulihkan
ke dalam kondisi semula. Oke. Baik korban dipulihkan menjadi bukan korban, pelaku juga dipulihkan menjadi bukan pelaku. Yang kedua, output yang dihasilkan adalah menjadi langkah terbaik dari kedua belah pihak yang sudah sepakat menempuh jalur damai. Ini outputnya. Tadi seperti saya katakan, bisa jadi tidak ada dendam. Dendam itu akan hilang. Hal-hal negatif itu tidak akan muncul ketika dilakukan restoratif justice dan berhasil. Itu salah satu outputnya. Karena apa? Karena tidak semua perkara, semua keadilan itu harus diselesaikan dengan hukuman, tapi bisa jadi rehabilitasi. Sekarang saya tanya begini aja, ini kita ngomong, kita pakai analogi ya. Misalkan saya mukul Mbak April, Mbak April mukul balik ke saya, wajar? Wajar dong. Wajar. Tapi apakah menjadi baik? Enggak. Belum tentu. Oh ya, belum tentu. Ya. Tapi kalau misalkan saya mukul Mbak April, tapi Mbak April misalkan ngasih roti, ngasih sebuah kebaikan gift ke saya, gift. Kasih gift. Membalas dengan kebaikan. Oke. Kira-kira saya segan nggak? Segan, jadi sungkan kan? Nah, itu juga ada kan di hadis. Ada kan kalau hadis misalnya, ya Nabi ketika kamu dilempar kotoran, ya, balaslah dengan kebaikan. Itu juga dari amanat dari ajaran agama kita juga, agama Islam. Itu outputnya restoratif justice seperti itu. Oke, berupa banyak kebaikan juga. Banyak kebaikan, ada rekonsiliasi juga kan gitu. Dan yang ketiga, ketika outputnya restoratif justice ini berhasil, maka itu menjadi satu kepastian hukum. Oke. Kenapa? Kan sudah disepakati oleh dua belah pihak. Secara hukum perdata, kesepakatan itu sah apa tidak kira-kira? Kan ada itikat baik, klausa yang halal dan lain sebagainya sudah terpenuhi dalam restoratif justice. Walaupun ini terjadi pada hukum pidana, ya kan? Tapi mengingat syarat-syarat sah dari kesepakatan ini yang tertuang dalam restoratif justice, ya menjadi satu kepastian hukum tersendiri, kan begitu. Oke. Luar biasa banget itu perbincangan kita tentang RJ ya. Netizen yang ada di rumah, saya ucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Pada Pak Surya karena sudah berbagi cerita yang kita bisa diskusikan di sini dan pastinya diskusi kita akan bawa inspirasi buat netizen yang ada di rumah. Nah, buat netizen jangan lupa tonton terus episode dari Diksi, diskusi bawa inspirasi yang tentu pasti bikin kalian menginspirasi, terus kemudian akan menjadi pribadi yang lebih manfaat di kemudian hari. Amin. Terima kasih banyak Pak Surya. Sama-sama. Terus jangan lupa ditonton, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di episode Diksi selanjutnya. Bye bye.